Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan tabayun dan menjauhi ghibah. Namun sebelum materi ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemahaman awal, marilah kita baca pantun pemantik. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Anak-anak, submateri yang pertama adalah membiasakan tabayun. Nah, anak-anak hebat, ketika kita menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, maka sikap kita adalah tabayun. Tabayun adalah usaha untuk memastikan dan mencari kebenaran dari sebuah fakta dan informasi sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, penjelasan tentang tabayun ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dalam ayat ini memberikan tuntutan kepada kaum muslim agar kita berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika berita itu bersumber dari orang yang fasik. Perlunya kita berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya. Nah, anak-anak hebatku, selanjutnya cara menumbuhkan tabayun. Adapun cara menumbuhkan tabayun adalah yang pertama, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita yang kita dengar. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Yang ketiga, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan informasi atau berita hoax yang beredar di masyarakat. Nah, penjelasan berikutnya tentang hikmah membiasakan perilaku tabayun. Adapun hikmah dari melakukan tabayun adalah yang pertama, dengan kita biasa melakukan tabayun, yang pertama hikmahnya membantu mengurangi informasi palsu. Yang kedua, menghindarkan fitnah. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan akurat. Nah, selanjutnya anak-anak hebat, kita akan masuk pada submateri yang kedua, yaitu menjauhi ghibah. Ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Dan Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu?
yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, selanjutnya anak-anak, cara menghindari ghibah. Nah, bagaimana cara menghindari ghibah? Caranya yang pertama, kita harus memahami dan menyadari dampak negatif dari ghibah itu sendiri. Nah, yang kedua, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga kita malu untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat, kita menjaga lisan. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Yang keenam, bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Dan yang terakhir dari materi ini adalah hikmah membiasakan perilaku menjauhi ghibah. Adapun hikmahnya yang kita bisa petik dari perilaku membiasakan menjauhi ghibah adalah yang pertama, dapat membangun hubungan yang lebih baik di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling menghormati. Dan yang terakhir, memperkuat persatuan umat. Nah, anak-anak hebatku, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.